Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cekat Misteri. Untuk waktu yang lama kita hampir nggak bisa ketemu, nggak bisa sharing-sharing cerita. Pengumpulan bahan-bahan juga sih, kunjungan ke beberapa lokasi. Dan kali ini ada temen yang bercerita kepada saya kejadian nyata yang dialami oleh salah satu teman di daerah Kabupaten Semarang. Temanku itu waktu masih MTS, waktu SMP MTS ya, setingkat SMP MTS, waktu kelas 7 SMP, kelas 1 kalau dulu itu, dia mempunyai teman yang lebih muda, kelas 5 atau kelas 6 SD. Itu kan wajar usia segitu, masih selisih, walaupun usianya mereka mungkin terpaut cuma 1 tahun, tapi kalau nggak salah menurut ceritanya ketika dia kelas 1 SMP, temennya itu kelas 5 atau kelas 6 SD. Nah, yang jadi persoalan, yang jadi cerita teman saya, apa yang dialami kejadian teman saya ketika kecil itu menurutku emang benar-benar menakutkan, benar-benar ngeri. Jadi ceritanya waktu itu teman saya diajak sama temennya itu, katakanlah temanku itu namanya Adam, sebut saja dia Adam. Waktu itu Adam ngajak mancing gitu kan, anak kecil biasa kan sering main ke sawah, sering mancing gitu kan. Nah ketika diajak mancing, ternyata diajak mancingnya itu ke sungai di bawah kuburan di daerah Kabupaten Semarang. Dan kemudian temenku udah siap mau berangkat, udah siap pancing, udah siap berangkat itu, tapi dimarahin oleh ibunya. Nang mbok rasa mancing malah keireng gitu kan, biasanya ibu kan gitu alasannya, udah busik gitu. Akhirnya temanku nurut, walaupun temennya temanku yang namanya Adam itu sempat maksa ayo. Akhirnya si Adam mancing sendiri. Nah kejadiannya ketika Adam mancing itu, Adam mendapat 2 ekor atau 3 ekor belut putih. Kalau teman-teman pengen tahu, di pasar Ambarawa, kalau biasanya ngepon ya, pas Pak pon pasar Ambarawa itu ada beberapa orang yang jualan belut putih. Nah, temennya temanku itu dapat belut putih. Dan anehnya ketika dapat belut putih tersebut, ketika dibawa pulang digoreng itu belutnya nggak mati, nggak gerak, nggak mati, malah bergerak. Pokoknya nggak mati lah, digoreng nggak mati gitu, belutnya itu nggak mati. Sampai temanku kaget, dia nongol kayaknya temanku yang tadi main ke rumahnya pulang kan, akhirnya entah dimasak atau enggak, tapi kata bapak Adam, karena termasuk menakutkan katanya, pelut wis digoreng kok gak mati gitu kan, dibuang, belutnya tersebut dibuang, gak dimakan. Lah anehnya setelah kejadian itu, setelah maghrib, sehabis maghrib, temanku itu si Adam itu muntah darah. Tapi kata bapaknya itu muntahnya udah muntah lumpur, wis salamat gitu kan ya. Aku sendiri dengar cerita itu kaget, karena aku sendiri juga kenal sama si Adam itu tadi kan. Dan paginya ketika di sekolah, kita udah dapat kabar bahwa Adam meninggal dengan mayat terbujur kaku dan matanya itu gak bisa ditutup, katanya seperti itu. Terus terang ya, kita kehilangan, apalagi kan aku kenal sama si Adam, dia kenal baik gitu, temanku juga lumayan dekat sama dia. Jadi kejadian itu emang benar-benar menakutkan. Saat itu aku kalau diajak mancing tuh nggak mau, alasannya takutnya seperti itu. Dan anehnya keluarganya itu seakan bungkam, kecuali bapaknya yang mau cerita. Katanya si Adam itu muntah lumpur, muntah darah gitu sebelum meninggal, mau dibawa ke rumah sakit udah gak tertolong gitu. Mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami kejadian yang sama gitu. Yes, seperti itu. Mancing banyak kejadian gak enak, apalagi masih kecil kan, apalagi belut putih, belut albino atau apa gitu. Tapi kaget banget rasanya kehilangan teman, apalagi meninggal dengan cara yang gak wajar gitu. Semoga saja Adam ditempatkan di tempat yang paling baik, soalnya dia juga anak yang baik gitu. Dan aku sendiri sih
beberapa tahun terkejar itu mungkin 2 tahun atau 3 tahun, nggak nyampe 3 tahun itu keluarganya pindah semua dari situ. Kasian banget, apalagi ada menantunya baik. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalami mancing dapat belut putih atau apa gitu, atau mungkin lihat belut putih itu ada atau enggak, mungkin bisa datang ke pasar Ambarawa pas wayang ngepon. Biasanya pas wayang ngepon tuh ada. Itu sekian dulu cerita dari saya untuk mengawali pertemuan kita selanjutnya. Semoga bisa konsisten terus upload, dan apabila ada teman-teman yang punya cerita menarik mungkin bisa lewat inbox, nanti saya call balik. Terima kasih.